Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang parsial derivatif atau turunan parsial pada mata kuliah Matematika Dasar 2 maupun Kalkulus. Ada dua buah subbab yang akan kita bahas, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum, serta metode pengali Lagrange. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, coba kita perhatikan dulu gambar berikut. Nah, ini misalkan kita punya sebuah fungsi fx, y, itu kalau kita gambarkan dia berupa bidang. Misal gambarnya seperti ini. Dari gambar ini terlihat maka akan ada nilai maksimal dan ada nilai minimal. Nah, seperti ini dia nilai maksimalnya di sini. Nah, untuk nilai minimalnya di paling bawah di sini. Nah, selain itu ada istilah absolut maksimum, absolut minimum, lalu ada lokal maksimum dan lokal minimum. Bedanya lokal dengan absolut itu apa? Kalau absolut ya dia nilainya tadi maksimal atau minimal di keseluruhan domain. Nah, jadi di keseluruhan domain jelas ini nilainya paling maksimal. Tapi kalau lokal itu dia cukup di persekitarannya saja. Misalkan kita punya titik di sini, ini maksimalnya di sini, ya benar dia maksimal, tapi cuma di persekitaran ini saja. Itu. Jadi kita katakan lokal karena dia maksimal atau minimal tadi cuma di persekitaran tertentu, bukan di keseluruhan domain. Selanjutnya ada maximum and minimum value. Tadi ada lokal minimal, itu definisinya seperti apa? Misalkan kita punya fungsi dua buah variabel, yaitu x dan y. Lalu kita katakan dia punya lokal maksimum. Nah, jadi kita katakan punya lokal maksimum di A, B. Jika fx, y itu kurang dari f A, B. Untuk x, y yang dekat dengan A, B atau di persekitaran A, B. Atau ini bisa kita ubah ke bahasa yang lainnya. Kalau dia itu maksimum, gitu ya. Kalau dia maksimum berarti si nilai f A, B itu selalu lebih besar ya kan, karena dia itu maksimum, maka dia selalu lebih besar dari f x, y. Untuk x, y tadi di persekitar atau di persekitaran x A, B ya. Jadi untuk persekitaran A, B saja. Nah, kalau dia berlaku seperti maka f A, B itu kita katakan sebagai nilai maksimum. Nah, seperti itu. Kalau minimum gimana? Kalau minimum berarti ya f A, B tadi, nah ini f A, B, fx, y selalu lebih besar dari f A, B. Untuk x, y di sekitar AB itu lokal minimum. Atau kata lainnya ini bisa kita balik, jadi kalau kita punya f A, B itu dia selalu kurang dari, ya, selalu kurang dari fx, y, di mana x, y itu untuk setiap x, y di sekitar A, B. Nah, maka ini kita katakan dia sebagai nilai minimum. F A, B kita katakan nilai minimum. Nah, dilengkapkan ya minimum lokal. Nah, karena tadi dia cuma di persekitaran. Nah, terus yang global atau yang absolut itu apa? Nah, kalau absolut ataupun absolut maksimum ataupun absolut minimum itu jika si x, y tadi
untuk setiap titik X, Y pada domain F. Jadi, di keseluruhan domain itu baru kita katakan dia maksimum atau minimum global atau absolut. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum tersebut? Bagaimana cara kita menentukan titik A, B sedemikian sehingga nanti kalau kita substitusikan dia nilainya maksimum ataupun minimum. Nah, caranya ini ada teorema 2. Teorema 2 itu mengatakan bahwa jika F itu punya derivatif parsial, nah, jadi dia harus punya turunan parsial order satunya, dia punya titik maksimum ataupun minimum di A, B jika fx A, B sama dengan 0 dan fy A, B sama dengan 0. Atau turunan parsial terhadap x-nya sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap y-nya juga 0. Ya, diingat-ingat nih teorema 2 nanti akan banyak kita pakai. Oke, langsung saja ke contoh. Kita suruh menentukan nilai maksimal dan nilai minimal dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 6y plus 14. Nah, caranya tadi kita gunakan teorema 2. Kita cari dulu fx-nya. Harus kita sama dengan kan 0. Fx turunan terhadap x ya. Ini turunan terhadap x berarti 2x. Nah, ini diturunkan terhadap x 0. Ini turunan terhadap x min 2. Ini terhadap x 0, 0. Harus sama dengan 0. Atau kita dapat x-nya sama dengan 1. Lalu yang kedua, fy x, y juga harus sama dengan 0. Kita turunkan terhadap y. 2x turunkan terhadap y 0, ini turunkan terhadap y 2y. Ini turunkan terhadap y 0, ini turunkan terhadap y min 6. Sama dengan 0. Atau kita dapat y sama dengan 3. Nah, kita dapat titik 1,3. Nah, titik A, B atau titik yang menyebabkan dia maksimal dan minimal tadi kita sebut sebagai titik kritis. Nah, maka kita dapat titik kritis 1,3. Oke, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita cek. Nah, sekarang 1,3 ini kalau kita substitusikan berapa sih nilainya? 1,3 berarti ya 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat min 2 kali 1 min 6 kali 3 ditambah 14. Oke, seperti itu. Berarti 1 plus 9 plus ini min ya, min 2 min 18 ditambah 14. Maka hasilnya sama dengan 4. Nah, sekarang pertanyaannya, 4 ini maksimal atau minimal? Nah, belum terjawab di sini. Apakah 4 ini nilainya merupakan nilai maksimal atau nilai minimal? Nah, sekarang kita cek. Nah, caranya gini, ini kita jabarkan dulu pakai melengkapkan kuadrat sempurna bahwa si fx, y itu bisa kita ubah jadi x kuadrat min 2x. Ini melengkapkan kuadrat sempurna ya, nanti min separuhnya min 2, 1, min 1 dikuadratkan. Maka ini plus 1, terus plus y kuadrat min 6y, separuhnya 6 itu 3 dikuadratkan berarti 9. Plus, nah ini 1 ditambah 9 itu 10 ya. Maka dia masih kurang 4 untuk jadi 14. Maka ini kita pluskan 4. Selanjutnya ini bisa kita ubah jadi bentuk x min 1 kuadrat ya, ditambah y min 3 kuadrat, ditambah 4. Nah, kita bisa mengubah fungsi kita tadi jadi x min 1 kuadrat plus y min 3 kuadrat plus 4.
Nah, dari fakta ini bisa kita tentukan bahwa nilai dari X min 1 kuadrat jelas dia positif ya. Ini jelas bilangan positif. Terus ini juga bilangan positif. Terus ditambah sama 4. Bilangan positif tambah bilangan positif ditambah 4. Jelas nanti hasilnya pasti lebih besar dari 4. Nah, maka jelas bahwa X, Y nanti akan menghasilkan lebih besar sama dengan 4. Itu ya, jadi fx, y nanti hasilnya akan lebih besar sama dengan 4. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai 4 itu nilai yang paling kecil karena fx, y itu selalu lebih besar sama dengan 4. Maka dapat kita simpulkan F1,3 yang menghasilkan 4 ini merupakan nilai minimum. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Fx, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat min x kuadrat. Caranya sama, kita turunkan terhadap x dulu. Fx x, y kita sama dengan k0. Turunkan terhadap x berarti min 2x ya. Min 2x sama dengan 0. X-nya dapat 0. Terus fy-nya x, y berarti turunkan terhadap y 2y. Ini sama dengan kan 0. Berarti 2y sama dengan 0 dapat y-nya sama dengan 0. Kita dapat titik kritis itu sama dengan 0,0. Nah, pertanyaannya sekarang 0,0 ini nanti dia menghasilkan nilai maksimal atau nilai minimal. Nah, coba kita lihat. F 0,0 itu kan kalau dihasilkan dia sama dengan 0 kurang 0 ya 0 ya. Nah, 0 ini maksimal atau minimal? Nah, coba kita analisis. Caranya kita ganti dulu X-nya sama dengan 0. Jadi kita misalkan aja untuk X sama dengan 0. Nanti jadi dia di sumbu Y. Kita ambil setting X-nya itu sama dengan 0. Kalau X-nya kita sama dengan K0, maka kita dapat F 0,Y itu sama dengan X-nya 0 ya, berarti tinggal Y kuadrat. Terus kalau yang Y-nya sama dengan 0, maka ini jadi F X, 0. Nah, maka dia jadi min X kuadrat. Nah, dari dua fakta ini apa yang bisa kita lihat? Ternyata F0, Y itu hasilnya Y kuadrat atau ini berarti bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0. Ya kan? Y kuadrat kan bilangan positif. Nah, maka pasti lebih besar sama dengan 0. Kalau min X kuadrat, nah berarti ini dia kurang dari sama dengan 0 karena dikasih minus. Nah, berarti 0 itu merupakan nilai maksimal atau nilai minimal? Kesimpulannya ya berarti tidak maksimal, tidak minimal. Nah, berarti 0,0 ini bukan nilai mak atau bukan nilai min. Nah, kenapa bukan mak? Lah, kalau dia mak, berarti dia yang paling besar ya. Nah, ternyata enggak. Ini ada yang lebih besar dari 0. Kalau min berarti kan dia nilai harus kurang. Nah, ternyata ada yang lebih kurang dari 0 itu. Kan tidak bisa kita simpulkan bahwa dia mak atau min. Selanjutnya, kalau ini tadi itu dengan analisis gitu ya. Dengan analisis kita jabarkan fungsinya. Nah, bisa juga kita lihat ini di gambarnya. Pertama untuk fungsi yang Z, contoh pertama tadi ya, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y, ini terlihat dia itu seperti apa ya, ini kerucut gitu ya, seperti kerucut. Nah, ini di sini
nilai paling minimum di sini, ya kan 4 itu nilainya udah paling bawah. Nggak ada yang kurang dari 4, nilainya semuanya lebih besar dari 4. Nah, kalau kita lihat dari gambar juga bisa tentukan ya, berarti ini 4 itu merupakan nilai minimum global karena dia di keseluruhan domain paling minimal. Nah, berbeda dengan yang tadi, yang kedua, contoh 2 itu yang melalui titik kritisnya 0,0 kan itu di sini ya. Nah, 0,0 di sini itu dia bukan nilai yang maksimal. Kenapa? Karena ada yang lebih tinggi dari titik itu, ya kan? Ada yang lebih tinggi. Jadi titik ini bukan nilai maksimal karena ada yang lebih tinggi dari situ. Apakah ini titik minimal? Tidak juga, karena ada titik yang lebih rendah dari itu. Seperti itu ya. Jadi ini kalau visualisasinya dengan gambar. Nah, kalau tadi kita harus menjabarkan fungsinya supaya tahu dia maksimal atau minimal. Nah, ada teorema turunan kedua, ini kita gunakan untuk mengecek apakah titik tadi merupakan titik maksimal atau minimal, atau bisa jadi bukan keduanya. Oke, kita lihat teoremanya. Second derivative test namanya. Jadi misalkan kita punya fungsi f itu continue. Nah, jadi si f-nya harus continue ya, continue di persekitaran a, B. Nah, jika fx a, B sama dengan 0, jadi syaratnya masih kayak sama kayak tadi, turunan parsial terhadap x sama dengan 0, turunan parsial terhadap y sama dengan 0, atau a, B tadi kita katakan sebagai titik kritis. Nah, untuk menguji dia itu tadi nilai mak, min, atau bukan keduanya itu pakai nilai D. D, A, B itu yang didefinisikan sebagai fxx A, B dikali fyy A, B min fx y A, B dikuadratkan. Nah, kalau D-nya lebih besar dari 0, nah ini diperhatikan. D-nya lebih besar dari 0, itu ada dua kemungkinan. Dia bisa minimal atau bisa maksimal. Minimal jika fx x a, b-nya lebih besar dari 0. Tapi dia itu jadi maksimal jika fx x a, b-nya kurang dari 0. Tuh, diperhatikan. Kalau D-nya lebih besar dari 0, ada dua kemungkinan. Maksimal jika fx-nya lebih besar dari maksimal jika fxx-nya kurang dari 0, dan minimal jika fxx-nya lebih besar dari 0. Nah, sekarang bagaimana kalau D-nya negatif? Ini D-nya negatif. D-nya kurang dari 0. Nah, tanpa menguji fxx-nya, kalau D-nya kurang dari 0, itu kita bisa simpulkan FA, B bukan lokal maksimum ataupun minimum. Nah, jadi bukan maksimum, bukan minimum. Catatan, kasus 1 itu tadi yang C, A, B tadi yang D-nya kurang dari 0 itu kita katakan sebagai titik saddle point. Nah, jadi dia bukan mak, bukan min, nanti kita gunakan istilah dia saddle point. Selanjutnya untuk D sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat tadi kan D lebih besar sama D kurang dari. Nah, kalau D-nya pas sama dengan 0 gimana? Nah, kalau D-nya sama dengan 0, kita tidak dapat menyimpulkan. Nah, jadi tidak cukup informasi gitu ya istilahnya. Tidak cukup informasi untuk menentukan dia itu mak, min, maupun saddle. Nah, ini nggak bisa disimpulkan pakai uji turunan kedua kalau D-nya sama dengan 0. Ya, solusinya nanti bisa kita gunakan turun atau kita gunakan gambar ya, grafik, dibikin grafiknya nanti kelihatan. Kalau memang D-nya sama dengan 0. Selanjutnya untuk menghafalkan rumus D tadi, boleh kalian gunakan ini rumus
D itu sama dengan determinan dari fxx, fxy, fyx, fyy. Determinan kan ini dikali silang ya. Fxx kali fyy dikurang fxy dikali fyx. Karena fxy itu sama dengan fyx, maka ini sama. Tinggal fxy dikuadratkan. Seperti itu ya. Sekali lagi banyak kita gunakan nih teorema 3, diperhatikan D-nya lebih besar, itu ada dua kemungkinan, bisa min, bisa mak. Min itu jika fx-nya lebih besar dari 0, fx-nya kurang dari 0, maka dia maksimum. Nah, kalau kurang dari 0 itu titik, namanya titik saddle. Selanjutnya kita kerjakan contohnya. Tentukan lokal maksimum dan lokal minimum ataupun saddle dari fungsi fx, y sama dengan x pangkat 4 plus y pangkat 4 min 4xy ditambah 1. Oke, kita cari titik kritisnya dulu ya. Cari titik kritisnya, caranya tadi kita turunkan terhadap x dan turunkan terhadap y disama dengankan 0. Maka ini jadi fx x, y itu akan sama dengan ini turunkan terhadap x ya, berarti ini kita turunkan terhadap x, jadi 4x pangkat 3 ditambah y-nya 0, ini min diturunkan terhadap x berarti 4y ya, min 4y ini 1 diturunkan itu kan 0. Ini harus nanti sama dengan 0. Jadi kita dapat persamaan pertama 4x pangkat 3 min 4y sama dengan 0. Ini kalau kita bagi jadi 4, dibagi 4, maka ini x pangkat 3 min y sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita cari fy-nya. Fy x, y, maka dia jadi 4y pangkat 3. 4y pangkat 3 min 4x sama dengan 0. Oke, bagi 4, maka jadi y pangkat 3 min x sama dengan 0. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikannya? Kita punya dua buah sistem persamaan, di sini non-linear. Cara menyelesaikannya bisa kita gunakan substitusi. Kita ubah dulu yang ini ekuivalen dengan y-nya sama dengan x pangkat 3. Nah, maka bisa kita substitusikan ke sini ya. Y-nya kita ganti dengan x pangkat 3. Berarti x pangkat 3 dipangkatkan 3 dikurangi x sama dengan 0. Kita tuliskan jadi x pangkat 9 min x sama dengan 0. Ini x-nya bisa kita keluarkan. X kurung buka. X pangkat 8 min 1 sama dengan 0. Faktorkan lagi jadi x pangkat 4 min 1 terus x pangkat 4 plus 1 sama dengan 0. Jabarkan lagi ya yang ini. Jadi x kuadrat min 1 x kuadrat plus 1. Ini x pangkat 4 plus 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan dulu. Sorry, ini 2 ya. Maaf, ini pangkat 2. Oke, kita dapat, sebentar, ini benar 4 ya, maaf. 4. Kita dapat ya, faktornya itu x dikali x kuadrat min 1, x kuadrat plus 1, dikali sama x pangkat 4 plus 1 sama dengan 0. Oke, kita sama dengan 0. Maka hasilnya ini x sama dengan 0. Yang ini x sama dengan plus minus 1. Nah, yang ini nggak bisa ya. X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nanti kan dapat x kuadrat sama dengan min 1 kan nggak ada solusinya. Ini juga ya, x pangkat 4 sama dengan min 1 kan nggak ada solusinya. Maka kita peroleh nilai x-nya. Selanjutnya nilai y-nya substitusi ya. Y-nya sama dengan, kita ganti x-nya 0.
maka ini Y-nya sama dengan 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 atau 0. Terus Y yang satunya, yang 1 ya, 1 pangkat 3. 1. Terus yang satunya, yang min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Dapat 0, 1, dan min 1. Kita peroleh 3 buah titik kritis, yaitu 0,0, terus ada titik 1,1, dan yang ketiga titik min 1,1. Oke, kita dapat 3 buah titik kritis. Nah, sekarang kita mau cek nilainya berapa dan kita cek juga jenisnya. Nah, kita carikan dulu F0. F0,0, maka kita substitusikan ke fungsinya 0. 0 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 4. Min 4 kali 0 kali 0 ditambah 1. Maka hasilnya sama dengan 1. Hasilnya ada F1,1 tadi ya. 1,1 berarti 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 4. Min 4 kali 1 kali 1 ditambah 1. Hasilnya min 1. Terus ada F min 1,1. Jadi min 1 kuadrat di 4 ya. Ini min 1 pangkat 4 min 4 kali min 1 kali min 1 ditambah 1. Maka hasilnya sama dengan 7. Oke, seperti itu kita sudah dapat nilai fungsinya. Nah, sekarang harus kita cek. Ngeceknya tadi pakai uji turunan kedua, maka kita harus butuh fxx dan fyy. Oke, kita cari dulu. Nilai dari fungsi kita tadi kan fx, y sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 min 4xy plus 1 ya. Oke, kita cari sekarang fx dulu. Kita turunkan terhadap x, maka jadi 4x pangkat 3 min 4y. Lalu yang fxx-nya turunkan lagi terhadap x, berarti jadi 12x kuadrat. Yang fy x, y turunkan terhadap y, jadinya 4y pangkat 3 min 4x ya. Lalu fyy-nya sama dengan 12y kuadrat. Oke, seperti itu. Sebentar. Ini kita oh ya, kita masih butuh satu lagi ya. fxy. Kurang satu lagi. fxy, karena tadi juga butuh fxy. Rumus D tadi. fxy berarti ini x. Nah, ini nih kita turunkan terhadap y. Maka ini sebentar. fxy turunkan terhadap y jadinya min 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita cek D-nya. Kita susun. Nah, di sini D x, y. Jadi ya, diingat-ingat rumusnya. Fxx dikali fyy min fxy dikuadratkan. Maka bisa kita peroleh 12x kuadrat dikali 12y kuadrat min 16. Atau jadi 144 ya. X pangkat kuadrat y pangkat 2 min 16. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita cek masing-masing dari D-nya tadi. Sekarang untuk D 0,0. D 0,0 kita substitusikan 0,0 ke sini ya. Maka kita dapatkan min 16. Lalu D 1,1.
D1,1 kita substitusikan, maka dia jadi hasilnya 128. Ini karena 144 dikali 1 kuadrat kali 1 kuadrat min 16 ya, 128. 128. Terus D min 1,1. Itu 128 juga. Nah, ini negatif, positif, positif. Nah, selain melihat D, tadi harus dicek juga nilai F-nya ya. Jadi harus kita cek dulu juga nilai fxx-nya. Untuk yang D-nya negatif nggak usah ya. Karena D-nya negatif tadi udah langsung saddle. Nah, jadi ini nggak usah dicek fxx-nya. Cukup yang positif saja. Maka ini kita cari fxx sub 1,1. Nah, fxx tadi mana ini ya? Ini kita masukkan 1,1 maka hasilnya 12. Ini fxx kita substitusikan min 1,1 dia hasilnya juga 12. Nah, seperti itu. Oke, simpulkan ya. Yang pertama D-nya negatif. Nah, ini D-nya negatif, maka kita simpulkan titik kita 0,0, nah, nilai fx tadi kan 1 ya. Nah, ini kita sebut sebagai titik saddle. Itu. Lalu yang kedua, D-nya positif dan fxx-nya positif juga, maka dia minimum. 128 ya. Ini titik minimum lokal. Yang titik selanjutnya, sebentar. Ini bukan 0 ya, maaf sebentar. Ini tadi titik kita kan 1,1. 1,1. Yang selanjutnya min 1,1,128. Ini juga minimum lokal karena D-nya lebih besar dari 0, fxx-nya lebih besar dari 0 juga. Maka ini titik minimum lokal. Oke, itu. Jadi catatan sedikit ya, kalau 001 itu titik gitu ya, titik saddle, 1,128 itu titik minimum lokal, min 1,1,128 titik minimum lokal juga, itu titiknya. Tapi kalau nilai maksimum atau nilai minimumnya ini berarti nilai minimumnya 128, nilainya. Kalau keseluruhan ini kita bikin jadi 3 kesatuan itu kita sebut sebagai titik. Nah, fungsi ini kalau kita gambarkan sebagai berikut. Nah, ini gambarnya ya. Titik gambar fungsi x pangkat 4 plus y pangkat 4 min 4xy plus 1 itu fungsinya seperti ini. Kalau kita lihat titik 0,0 tadi di sini itu titik saddle ya. Di sini itu saddle 0,0 itu di sini. Kenapa saddle ya? Karena tadi ada yang lebih rendah, ada yang lebih besar. Berarti dia bukan min, bukan max. Nah, tapi tadi ada dua buah titik di ini di 128. Nah, ini merupakan titik minimum. Oke, seperti itu ya visualisasinya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh lagi, contoh 4, fx, y sama dengan 10x pangkat 2, y min 5x kuadrat min 4y kuadrat min x pangkat 4 min 2y pangkat 4. Kita akan menentukan nanti titik kritisnya, terus jenisnya seperti apa. Nah, di sini sudah lengkap ya, saya ambilkan dari buku kalkulus, jadi saya cuma menjelaskan. Pertama caranya kita cari dulu turunannya, turunan parsial terhadap X, maka kita peroleh ini, turunkan X ya, berarti kan jadi 20.
20xy min ini 10x. Ini turunan terhadap x habis, turunan terhadap 4x pangkat 3, turunan terhadap x habis. Terus kita turunkan terhadap y juga. Berarti jadi 10x kuadrat min ini habis 0, ini jadi 8y, ini habis, ini jadi min 8y pangkat 3. Nah, sekarang kita sama dengan ke 0. Gitu ya. Jadi keduanya kita sama dengan ke 0, fx maupun fy-nya. Untuk persamaan pertama, 20x min 10, 20xy min 10x min 4x pangkat 3, kita sama dengan ke 0. Terus boleh ini kita keluarkan 2x-nya, maka jadi 2x. 10y min 5 min 2x kuadrat sama dengan 0. Untuk yang ini, persamaan kedua, itu kita bagi 2 ya. Ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2. Maka kita dapat ini 5x kuadrat min 4y min 4y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan dari persamaan 4 dulu. Persamaan 4 itu 2x kali 10y min 5 min 2x kuadrat. Maka dari sini dapat ya, x-nya sama dengan 0. Yang kedua berarti ini sama dengan 0. 10y min 5 min 2x kuadrat sama dengan 0. Oke, selanjutnya equation 5, persamaan 5 itu bisa kita ubah. Karena kita sudah tahu ya tadi x-nya 0 kan. Kita substitusikan x-nya 0 tadi ke persamaan 5. Maka kita dapatkan ini 0. Berarti jadi min 4y min 4y pangkat 3. Di sini 4y-nya dikeluarkan. Maka jadi min 4y, 1 plus y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini juga dapat kan, dari sini. Ini nanti sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 0. Maka kita dapat titik kritis yang pertama itu 0,0. Titik kritis yang pertama 0,0. Nah, selanjutnya kita gunakan yang persamaan 5 tadi. Yang hasil ini tadi ya, yang persamaan yang ini kan tadi x sama dengan 0 kan udah dipakai. Nah, sekarang yang sisi satunya yang 10y min 5 min 2x kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita ubah jadi x kuadrat sama dengan pindah ruas ke kanan ya. Ini ke sini jadi 2x kuadrat terus dibagi 2 maka jadi 5y min 2,5. Nah, sekarang kita ambil persamaan 5. Ini persamaan 5. Ini kan jadi x kuadrat. Nah, ini kita substitusikan ya. Kita substitusikan ke persamaan 5 ini. X kuadratnya kita ganti. Maka jadi 5 kali 5y min 2,5. Maka dia jadi 25 min 12,5. Ini substitusi ke sini. Nah, terus yang belakangnya ya tetap min 4y min 4y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kita dapat sistem atau persamaan polinomial derajat 3 ya. Ini dijabarkan, ini polinom berderajat 3. Nah, karena ini susah mau faktorkannya, 4y pangkat 3 min 21y plus 12,5 sama dengan 0. Ini dia menggunakan bantuan program komputer. Itu diperoleh nilai y-nya sama dengan min 2,5452. Terus y sama dengan 0,6468 sama y sama dengan 1,8984. Itu nilai y-nya. Untuk nilai x-nya itu bisa kita cari ini dari substitusi ya. Nah, tadi kan kita punya ini ya, punya bentuk ini. Ini kan bisa kita cari x-nya berarti apa? Plus minus akar 5y min 2,5. Kita dapat ini. Substitusilah nilai y tadi ada 3. Nah, ada y itu tadi 3, maka kita peroleh titik tadi kalau min 2,5 ini diperoleh no corresponding real. Berarti kalau yang min 2,5 ini tidak, akarnya nanti akar negatif ya, maka dia tidak ada, kita tidak dapat. Terus yang
0,6468, kita dapat titik X-nya ini plus minus ini. Terus yang Y 1,8984, ini titik yang kedua ini. Kalau kita rangkum, ini ada 5 titik ya. Yang pertama 0,0, terus plus minus 2,64190, terus yang ketiga plus minus 0,86 0,65. Nanti kita evaluasikan nilai fungsinya. Ini ada jadi S-nya 0, ini 8,5, ini min 1,4. Nah, untuk mengujinya kita cari f(x) sama d-nya. Ini sudah dicari. Oke, yang 0,0 itu f(x)-nya min 10, ini min, dan d-nya positif. Nah, berarti d positif, ininya min, maka dia maksimum lokal. Ini d-nya positif, f(x)-nya negatif, maka sama maksimum. Nah, ini d-nya negatif, langsung kita simpulkan dia saddle. Itu contoh nomor 4. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau kita gambarkan, tadi kita punya nilai maksimumnya tadi, itu bisa di 8,5 sama di 0,0. Nah, ini gambar lengkapnya seperti ini kalau kita gambarkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini ada contoh penerapan ya. Tentukan jarak terpendek antara titik 1,0,-2 terhadap bidang X plus 2Y plus Z sama dengan 0. Oke, caranya ya kita cari jarak dulu. Masih ingat kan mencari jarak titik ke bidang? Nah, misalkan kita ambil aja salah satu titik gitu ya. Jadi kita ambil titik di bidang itu misalkan X, Y, Z. Nah, berarti kita mau mencari jarak antara titik X, Y yang Z yang ada di bidang tadi terhadap titik 1,0,-2. Kita tuliskan dulu jarak titik X, Y, Z ke titik 1, 0,-2. Nah, dari jaraknya D sama dengan akar ya X min 0 kuadrat ditambah Y. 1 ya, maaf. X-nya 1. X min 1 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat ditambah Z min 2, maka jadi plus 2 ya, 2 kuadrat. Nah, atau bisa kita sederhanakan jadi X min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z plus 2 kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya, Z itu bisa kita ganti ya. Kita ganti pakai yang diketahui di bidang tadi. Nah, makanya bisa kita dari Z sama dengan pindah ke sana ya. Berarti 4 min X min 2Y. Nah, sekarang 4 min X min 2Y itu kita substitusikan ke fungsi kita ini. Atau ke D tadi yang mau kita cari. Maka akar X min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat plus Z-nya tadi ini ya 4 min X min 2Y berarti ditambah 2 jadi 6 ya ini. Maka 6 min X min 2Y dikuadratkan. Oke, seperti itu. Sekarang ini kita mau mencari nilai minimalnya. D. Ini akan kita cari nilai minimal. Nah, kalau langsung kita cari minimal cukup ribet ya, karena itu bentuk akar. Maka ini bisa kita ubah sebenarnya
Meminimalkan D itu akan sama dengan meminimalkan D kuadrat. Ya, meminimalkan D itu akan sama dengan meminimalkan D kuadrat. Maka kita bentuk saja D kuadrat tadi. D kuadrat yaitu fungsi nanti terhadap X dan Y saja. Kita kuadratkan maka akarnya hilang. Maka jadi X-1 ya. X-1 kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6 min X min 2Y dikuadratkan. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita cari Fx dan Fy-nya ya. Kita sama dengan K0. Oke, coba kita cari Fx-nya. Oke, turunan terhadap X berarti 2 ya. 2 kurung buka X min 1 ditambah. Ini turunkan terhadap X habis. Ini turunkan terhadap X berarti 2 kurung buka 6 min X min 2Y dikali turunan yang di dalam terhadap X itu min 1. Oke, tinggal kita hitung. Jadi 2X min 2 ditambah, ya, jadi minus ya. Ada minus, ini 2 kali 6. 12. Ini jadi plus 2X ya. Plus 2X, terus ini jadi plus lagi 4Y. Nah, gitu. Atau kita dapat 4X plus 4Y min 14. Nah, itu Fx-nya. Sekarang kita cari Fy-nya. Fy. Turunkan terhadap Y ya. Maka ini habis. Yang ini jadi 2Y. Nah, yang ini turunkan terhadap Y berarti 2. Plus 2 kurung buka 6 min X min 2Y dipangkatin 1 gitu kan. Terus ini dikali sama turunan di dalam itu min 2. Atau kita dapat jadi 2Y plus ini sama ini jadi 4 ya. 4 dikali 6 min 24 berarti. Sebentar, ini minus 24X lalu plus 4X lalu plus 8Y. Ini plus 8Y. Oke, itu. Atau kalau kita sederhanakan jadi 4X plus 10Y min 24. Sebentar, ini tadi nggak ada X-nya ya, maaf. Oke, seperti itu dapat 4X plus 10Y min 24. Nah, nanti Fxx ini akan kita sama dengankan 0 ya kan. Nanti kan disama dengankan 0. Fx maupun Fx maupun Fy akan nanti disama dengankan 0. Maka kita dapat sebuah sistem yang pertama 4X plus 4Y sama dengan 14 sama 4X plus 10Y sama dengan 24. Nah, kalau ini ya. Kalau SPL-nya nanti kita selesaikan, nih SPL-nya kamu selesaikan, dapat X-nya sama dengan 11/6. Ini kan, dan Y-nya dapat 5/4. Seperti itu. Nah, sudah dapat titiknya 11/6 dan 5/4. Selanjutnya kita cek, ini benar nggak sih nilainya mak atau nilainya min? Nah, coba kita turunkan pakai uji D tadi, kita butuh Fxx dan Fy. Maka di sini jadi Fxx-nya kita turunkan terhadap X lagi ya, mana X. Nah, ini kita turun terhadap X maka hasilnya 4.
Terus FYY, kita turunkan ini terhadap Y, maka dia jadi 10. Kalau FXY, ini kita turunkan terhadap Y berarti 4. Maka kita tuliskan D itu apa? Fxx kali FYY. 4 kali 10 dikurangi Fxy dikuadratkan. Fxy dikuadratkan. Berarti ini 4 ya. Fx, bentar. Fxy tadi, ya benar-benar. Ini 4 dikuadratkan ya. 40 dikurangi sama 16. 24. Oke, jelas nilai D-nya positif. Nah, D-nya positif, terus Fxx-nya tadi 4 juga positif, maka ini kita jamin nilainya nanti nilai minimum. Minimum. Sebentar. Ini nilainya minimum. Oke, itu. Nah, sekarang nilainya berapa? Ya, kita tinggal substitusi ke D kita tadi. D kita tadi ini tinggal kita substitusikan ya ke sini. Maka D sama dengan akar 11 X-1 ya, X-nya tadi 11/6. 11/6 kurangi 1 kuadrat ditambah 5/4 dikuadratkan ditambah 6 min X-nya tadi 11/6 lalu min 2 kali Y. Y kita tadi 5/4 ya. 5/4 ini dikuadratkan. Nah, nanti bisa kalian jabarkan. Ini hasilnya sama dengan 5/6 akar. Ya, contoh nomor 5 kita bentuk dulu fungsi jarak X terhadap 1,2 sudah dapat, terus Z-nya disubstitusikan. Maka tinggal fungsi dua variabel, yaitu terhadap X dan terhadap Y. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh. Ada sebuah balok tanpa tutup, ya, tanpa tutup, terbuat dari bahan yang luasnya ini 12 meter persegi. Nah, kita suruh menentukan ukuran dari balok tadi, panjang, lebar, dan tingginya, supaya nanti volumenya maksimum. Oke, gitu. Pertama, kita bentuk dulu fungsi volume ya. Jadi karena kita mau mencari fungsi volume, maka kita bentuk dulu fungsi volume. Nah, di sini deh. Fungsi volume itu apa? Berarti X kali Y kali Z, ya kan? Karena volume itu kan panjang, lebar, tinggi. X kali Y kali Z. Nah, ini yang mau kita maksimalkan. Nah, di lain pihak, si Z, nah, Z itu nanti harus kita ubah dulu. Z itu kita ubah ke fungsi X dan Y. Caranya seperti apa? Nah, caranya kita jabarkan yang diketahui bahwa luasnya tadi sama dengan 12 meter persegi. Nah, luas itu rumusnya apa? Nah, kalau di sini luasnya itu ya berarti X kali Y-nya cuma 1 karena nggak ada tutup. XY ditambah kalau Y sama X, Y sama X, sebentar, XY sama, sebentar. XY udah, sekarang apa? Y sama Z. Nah, Y sama Z ada 2 ya, depan sama belakang, maka 2. 2YZ. Lalu kanan kiri ya. Nah, di sini berarti X kali Z, nah ini juga sama X kali Z. Nah, seperti itu. Nah, ini diketahui volumenya itu harus sama dengan 12. Maka ini jadi 12 sama dengan ini kita pindah ke kiri aja langsung ya, karena kita nyari si
Z-nya. 12XY sama dengan ini kita keluarkan Z-nya. Jadi 2Y plus 2X gitu kan, 2Y plus 2X. Nah, kita pindah ke kiri, maka dapat nilai Z-nya sama dengan 12 min XY per 2Y plus 2X. Ya, dapat Z-nya 12 min XY per 2Y plus 2X. Selanjutnya kita substitusikan ya, kita substitusikan ke rumus volume kita ini. X kali Y. Y-nya tetap. Nah, Z kita tadi ini 12 min XY per 2X plus 2Y. Seperti ini. Ini kita kalikan ya, biar kelihatan. X sama Y-nya. Jadi 12XY min X kuadrat Y kuadrat per 2X plus 2Y. Oke, sudah seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan. Nah, kita gunakan teorema kita tadi. Buat mencari mak dan min tadi, kita turunkan terhadap X dan kita turunkan terhadap Y. Nah, sekarang yang ini ya, fx. Nih, fx, y ini. Jadi kita sudah terakhir diperoleh fungsi volume ini ya. Nah, untuk mencari Vx, jadi kan yang kita maksimalkan itu kan X dan Y. Nah, ini untuk mencari Vx, berarti ini kita turunkan parsial terhadap X. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini merupakan fungsi pecahan ya, atas bawah. Maka nanti kita gunakan rumus U per V. Nah, U per V. Oke, kita coba. U aksen V. Nah, ini U aksen V. Kita turunkan terhadap X, berarti 12Y. Kan turunkan terhadap X ya, karena Vx. U aksen, ini berarti turunkan 12Y min turunkan terhadap X, berarti 2X Y kuadrat. Nah, itu U aksen dikali sama V. V kita tadi 2X plus 2Y. Terus min selanjutnya U V aksen ya. Maka ini U-nya itu ini U kali V aksen. V aksennya berarti 2 ya. Per V kuadrat. Per V kuadrat. V-nya berarti 2X plus 2Y dikuadratkan. Oke, tinggal kita jabarkan. Ini kita kali jadi 24XY. Lalu plus 24Y kuadrat. Min 4X kuadrat Y kuadrat. Min 4XY pangkat 3. Min, ini dikali ke dalam, min 24XY. Plus 2X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini habis ya ini. Per V kuadrat. Itu tadi 2X plus 2Y dikuadratkan. Oke, seperti itu. Nih, kalau kita hitung, kita jabarkan yang atasnya jadi 24Y kuadrat min 2X kuadrat. X kuadrat Y kuadrat, lalu min 4X Y pangkat 3. Per 2X plus 2Y dikuadratkan. Oke, seperti itu. Lalu ini bisa kita keluarkan ya.
yang atas 2y kuadratnya kita keluarkan. 2y kuadrat kurung buka 12 min x kuadrat min 2xy per yang bawah 2x plus 2y dikuadratkan. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama ya. Jadi ini tidak saya jabarkan. Dengan cara yang sama nanti kalian peroleh untuk VY-nya. VY itu sama dengan 2x kuadrat kurung buka 12 min y kuadrat min 2xy per sama yang bawahnya 2x plus 2y dikuadratkan. Oke, nanti saya kamu jabarkan hasilnya seperti itu. Oke, kita sudah dapat nilai Vx dan nilai Vy-nya. Selanjutnya, Vx dan Vy ini kita sama dengankan 0. Nah, ini kita sama dengankan 0. Nah, ini nanti harus sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. Nah, coba kita perhatikan di sini, ini karena harus sama dengan 0, maka nanti 2y kuadrat, nah ini kan dia pasti nilainya sama dengan 0, ya kan, dari sini. Dari sini kan nanti dapat. Ini dapat y-nya sama dengan gini. Kan ini x dan pernya nanti 2x plus 2y dikuadratkan, ya kan? 2x plus 2y dikuadratkan. Maka x dan y itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau x dan y nanti sama dengan 0, ini hasilnya jadi per 0 dong. Kan per 0 tidak bisa. Jadi, karena yang bawah ini tidak boleh sama dengan 0, maka otomatis nanti y-nya juga tidak sama dengan 0. Maka yang harus sama dengan 0 yang ini. Nah, sisa ini saja yang nanti harus sama dengan 0. Sama di sini juga sama. Karena yang bawah ini x dan y-nya tidak boleh sama dengan 0, supaya ini tidak sama dengan 0, akibatnya x-nya nanti tidak sama dengan 0. Maka nanti yang ini yang harus sama dengan 0. Tuh kalau kita tuliskan, kita jadi punya sistem ya. Yang pertama 12 min y kuadrat min 2xy, ini harus sama dengan 0. Yang kedua ini tadi 12 min x kuadrat min 2xy harus sama dengan 0. Oke, kita punya sistem ini. Sekarang kita selesaikan. Oke, cara penyelesaiannya ini bisa kalian kurangkan. Ini kalau kita kurang, ini coba ini kamu kurang. Nah, ini kan habis kan? 12-nya habis, min 2xy itu juga habis. Oke, maka ini dapat y kuadrat min y kuadrat ya, min y kuadrat ditambah x kuadrat itu harus sama dengan 0, atau x kuadrat sama dengan y kuadrat. Itu artinya dari sini x-nya harus sama dengan y. X sama dengan y. Nah, dapat x-nya sama dengan y. Nah, selanjutnya x sama dengan y ini kita substitusikan. Nah, terserah kalian bebas substitusi kemana. Ke persamaan 1 bisa, ke persamaan 2 juga bisa. Oke, kita ganti misalkan ke persamaan 2 ya. 12 min x kuadrat min 2x. X kan sama dengan y. Maka ini jadi 2x kuadrat sama dengan 0. Ini jadi 12 sama dengan pindah ke sana 3x kuadrat. Maka x kuadrat sama dengan 4. Nah, didapat x-nya sama dengan plus minus 2. Nah, jelas nanti yang dipakai yang 2 saja. Karena panjang kan nggak mungkin negatif.
Sudah diperoleh? X-nya 2, berarti nanti sama, Y-nya juga 2. Y-nya sama dengan 2. Lalu nanti si Z-nya itu bisa kita gunakan pakai substitusi ke ini ya tadi Z. Nah, ini Z-nya kan kita sudah ada. Berarti 12 dikurangi XY, berarti 4 per 2 kali 2, 4, ditambah 2 kali 2 lagi 4. Nah, maka dia hasilnya sama dengan 1. Dapat ya, X-nya 2, Y-nya itu juga 2, Z-nya 1. Maka volumenya, nanti volume maksimalnya, kalau ukurannya 1, 2, 2, kalau volumenya ya berarti X kali Y kali. Ini berarti 4 meter kubik. Nah, seperti itu. Oke, itu contoh nomor 6. Kita masuk ke materinya selanjutnya tentang absolute maximum dan minimum value, atau ini sama aja maksimum global, minimum global. Nah, tadi yang kita bahas tadi itu baru yang lokal, ya, yang lokal untuk di persekiraan tertentu. Nah, bagaimana untuk yang global? Nah, untuk yang global tadi di definisi awal sudah kita sebutkan bahwa dia harus di keseluruhan domain. Maka ini ada teoremanya. Yang pertama, jika F itu kontinu pada daerah tertutup, nah, tertutup D, maka F itu punya nilai absolut maksimum, misalkan di fx,1 dan fx1 y1, nah terus minimumnya di fx2 y2. Nah, jadi kalau dia itu F-nya tadi kontinu, dijamin bahwa si F tadi itu punya nilai maksimal atau nilai minimumnya. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan nilai maksimal dan nilai minimum absolut tadi? Pertama, langkah nomor 1 itu kita tentukan dulu critical point-nya atau titik kritis dari F tadi ya. Selanjutnya kita cari nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim di batas domainnya, di boundary. Nah, ini katanya di boundary, di batasnya. Selanjutnya yang ketiga kita bandingkan hasil nomor 1 dan nomor 2. Contoh 7. Tentukan absolut maksimum dan minimum dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat min 2xy plus 2y pada persegi panjang D untuk x dari 0 sampai 3, y-nya dari 0 sampai 2. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi x-nya dari 0 sampai 3, nah, y-nya dari 0 sampai 2. Kita mau mencari nilai max dan nilai minimum global atau absolutnya. Pertama kita cari critical point tadi ya. Itu pakai Vx dan Vy. Nah, Vx-nya berapa? Vx-nya ini diturunkan terhadap x berarti 2x min y ya. 2x min 2y. 2x min 2y. Ini turun terhadap x, ini turun terhadap x kan 0. Ini harus sama dengan 0. Oke, selanjutnya yang Vy. Ini kita turunkan terhadap y, maka ini jadi min 2x ya. Min 2x. Min 2x ditambah 2. Sama dengan 0. Nah, maka jelas dari sini kita dapat x-nya sama dengan 1 ya. Nah, akibatnya di atasnya ini x sama dengan y, nanti y-nya dapat 1 juga. Maka kita dapat di titik kritisnya F 1,1 sama dengan
1 kuadrat min 2 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 1. Hasilnya 1. Oke, itu nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Langkah 2 itu kita menentukan nilai-nilai di batas domainnya. Nah, ini kita pecah jadi 3. Domainnya itu, ada 4 ya. Ada L1. L1 itu yang ini. Ada L1. Terus yang ini L2. Yang ini L3. Nah, yang sini L4. Nah, kita mau mencari nilai ekstrim di batas-batas domain ini. Oke, kita mulai dari L1. L1 itu garis Y sama dengan 0 ya. Nah, Y sama dengan 0. Maka kita nanti fungsinya jadi fungsi X, 0. Nah, fungsi X, 0 berarti kita ganti X-nya dengan X, Y-nya dengan 0. Berarti sama dengan X kuadrat saja. X kuadrat. Nah, di lain pihak, X-nya itu dari mana? X-nya dari 0 sampai 3. X-nya itu harus dari 0 sampai 3. Nah, dari sini dapat bahwa nilai max-nya di mana? Nilai max-nya ya saat kita substitusikan X-nya sama dengan 3. Ya kan, supaya maksimal ya diambil yang di 3. Maka F 0,3 berarti sama dengan 9. Terus minimalnya di mana? Minimalnya berarti di 0 dong, supaya dia paling kecil. Maka di 0,0. 0,0. Maka hasilnya 0. Oke, sebentar ini kebalik ya. Ini sebentar ini dibalik ya. X-nya yang 3. X-nya yang 3. X-nya 3. Berarti 3,0. Nah, bentar. Oke, gitu. Di L1 max-nya 9, min-nya 0. Sekarang kita ke L2. L2. L2 itu di mana? L2 itu di garis X sama dengan 3. Nah, maka ini jadi F 3, Y. Maka jadi kalau kita masukkan 3, Y ke fungsi kita ini X-nya 3 ya, berarti 9 min 2 kali 3 kali Y berarti 6Y. Habis itu yang plus 2Y. Plus 2Y. Atau bisa kita tulis jadi 9 min 4Y. Di mana Y-nya itu dari mana? Dari 0 ya kan? Y-nya ini dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Nah, maka jelas nilai max-nya berapa? Nah, ini supaya maksimal kita nguranginya yang kecil gitu kan? Maka kita ganti 0. Maka Y-nya 0. Nah, berarti Y-nya itu 0. X-nya tadi 3 ya. 3,0. Maka hasilnya jadi 9 kurangi 0. 9. Nah, untuk minimumnya berapa? Untuk minimumnya ya jadi F. Supaya minimum berarti ngurangnya besar. Maka kita kurangi 4 kali 2. Yang nilai besarnya kan 2. Maka 9. Ini X-nya tadi 3, Y-nya 2. Maka 9 kurangi 8 ya, 1. Itu minimumnya 1, maksimalnya 9. Lanjut ke L2. L2. L3 ya, maaf. L3. L3 itu apa? L3 itu garis Y sama dengan 2. Di mana X-nya itu dari 0 sampai 3. Maka jadi F X-nya tetap
Y-nya diganti 2. Maka jadi, masukkan ke sini ya, X kuadrat min 2 kali X kali, sebentar, 2, kita ganti ya, ke sini, ke sini, X kuadrat min 2XY plus 2Y. Kita ganti, X-nya tetap jadi X, kalau Y-nya diganti 2. Berarti jadi X kuadrat min 2X kali Y. Nah, Y-nya tadi kita ganti 2, berarti jadi 4 ya. Min 4. Min 4X, lalu plus 2Y. Jadi 2 kali 2. Nah, kita dapat X kuadrat min 4X plus 4. Nah, ini sekarang maksimalnya di mana? Kita pilih 0 atau 3. Nah, ternyata hati-hati kalau dia persamaan kuadrat seperti ini. Nggak bisa langsung substitusi ujung-ujungnya 0 sama 3. Nah, kalau seperti ini harus kita gunakan aturan, ini ya, aturan untuk mencari persamaan kuadrat itu nilai mak dan minnya, caranya diturunkan D sama dengan K0, itu namanya titik kritis, dan nanti substitusi batas domain. Oke, pertama kita cari dulu turunannya. Ini jadi F aksen, ganti warna. F aksen X, 2-nya sama dengan 2X min 4 sama dengan 0. Atau kita dapat X-nya sama dengan 2. Sudah, substitusi F, X-nya tadi 2 ya, 2,2. Nah, kita substitusikan. Berarti 2 kuadrat 4, min 2 kali 2, 8, plus 4. Nah, maka dia hasilnya sama dengan 0. Nah, tadi ya, pertama dari titik kritis, dari turunan. Yang kedua, itu di batas-batasnya. Batas tadi 0 dan 3. Kita masukkan 0, berarti ini di 0,2. Berarti hasilnya sama dengan 4 ya. Terus selanjutnya di F, batas susunya satunya 3 ya. 3,2. Maka ini jadi di 9 dikurangi 4 kali 3. Sebentar. Kita ganti 3 ya. 3 kuadrat 9. 4 kali 3, 12 ditambah 4. Nah, gitu. Maka ini hasilnya sama dengan 13 kurangi 12, 1. Nah, mana yang mak, mana yang min? Nah, kelihatan. Ini yang max. Ini yang min. Itu L3. Sekarang kita ke L4. L4. L4 itu yang mana? Yang ini ya. Ini saat X-nya sama dengan 0. Garis X sama dengan 0, di mana Y-nya itu jalan dari 0 sampai 2. Maka fungsinya jadi, ini ke sini kita ganti X-nya dengan 0. Maka ini 0, ini 0, tinggal 2Y. 0,Y. 0,Y. Maka sama dengan 2Y. Nah, jelas kalau ini cuma linear, maka max-nya itu saat kita substitusikan 2, ya kan? Max saat kita substitusikan 2, makanya jadi 4. Min ya saat kita substitusikan 0, yaitu 0. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita simpulkan langkah 3, kita bandingkan keseluruhannya. Yang paling kecil mana? Ini ada 1, ada 9, ada 0, ada 9. Ini 91, ini 40, ini tadi 0 sama 4. Maka minimal globalnya itu nilai minimal ya. Nilai minimal globalnya sama dengan 0. Kalau nilai maksimal globalnya itu sama dengan 9.
ya, sisinya 0 dan 9. Oke, itu pembahasan tentang nilai max dan nilai min. Untuk pembahasan tentang masa penyelesaian menggunakan metode pengali Lagrange kita bahas di video selanjutnya.